Ustadz, Anda merasa belum cukup terjawab dengan pertanyaan Anda Selasa yang lalu mengenai solusi yang Ustadz sampaikan bahwa saya disarankan menyimpan uang di bank muamalat. Bank muamalat yang seperti apa yang Ustadz maksud? Dan apakah bank muamalat itu bebas dari riba? Dan tolong berikan sedikit pengertian riba mengenai mengapa kredit motor riba, mengapa kredit rumah riba. Terima kasih, semoga Allah balas. Saya, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu ya, tapi setahu saya tidak pernah sebutkan nama bank ya. Saya cuma bilang pindahkan ke bank syariah gitu kan. Karena bank syariah itu punya majelis ya, syura, ada ulama-ulamanya di situ. Kebanyakan teman-teman dari MUI itu ditarik menjadi penasihat-penasihat di bank-bank syariah. Dan ada pepatah yang disebutkan oleh para ulama mengatakan ij'al bainaka wa bainan an-nar, ij'al bainaka wa bainan nar aliman. Jadikan antara kau dengan neraka seorang alim, gitu kan. Artinya kalau sudah ada fatwa ya sudah. Banyak orang subhanallah tetap fokus dengan bank riba dengan alasan bank syariah juga seperti riba. Alasan saja, berarti Anda tetap mau di situ, gitu kan. Paling tidak ini ada majelis ulamanya, ada fatwanya, gitu kan. Jadi nggak usah ngorek-ngorek permasalahan. Tugas kita adalah pada saat datang larangan kerja tinggalkan, pada saat datang perintah kerjakan, bukan menilai. Kita nggak disuruh menilai nih. Misal gini, ada fakir miskin lewat, tugas kita memberi, bukan menilai. Bukan menilai, oh ini benar nggak ya? Oh ini dia ini nggak ya? Bukan menilai, tugasnya memberi. Ada dosa nih, kita ditawarkan dosa, kita dapat opsi untuk berbuat dosa. Bukan tugas kita menilai, boleh nggak ya saya kerjakan? Apa kalau saya kerjakan ya? Bukan begitu, tinggalin langsung. Jadi bukan menilai nih kalau ada apa-apa. Jadi mesti harus ditinggalkan. Jadi kasus masalah saya suruh pindah atau saya mungkin pernah nasihatin pindah ke bank syariah, bank apapun itu, kan itu. Kalau di sana ada dewan syariahnya, Anda pindah. Tentu lebih ringan, paling tidak daripada bank konvensional, otomatis. Kecuali darurat sekali silahkan, darurat. Hanya memang di situ ada fasilitas tidak di bank lain, maka sebagian ulama masih membolehkannya. Tapi tidak boleh banyak interaksi di situ, karena kita masuk ke situ untuk transaksi, untuk nulis misalnya untuk apa ini kan ada hubungannya. Makanya darurat, ya darurat. Kalau darurat sekali betul-betul baru itu. Kalau enggak, ya lebih baik amannya pindah ke bank-bank syariah. Kalau masalah kredit motor dan kredit rumah, tidak semuanya riba. Boleh kredit itu, bukan tidak boleh. Tapi caranya cara syar'i. Bagaimana cara syar'i? Dilihat di akadnya. Kalau akadnya utang piutang, hukumnya riba. Misal gini, pihak A, perbankan atau individu atau instansi apapun dia, yayasan misalnya atau koperasi, pihak A ini meminjamkan uang. Misal pihak B datang kepada pihak A, si B datang kepada A. A ini instansi atau individu yang memiliki uang lah, mau meminjamkan. Maka si B datang mengatakan saya mau beli motor pada pihak A. Pihak A mengatakan baik, mana motornya? Ini motornya. Saya belikan ya, oke, diberikanlah motor tersebut. Kemudian akadnya adalah pihak A menghutangkan uang kepada pihak B. Jadi bukan ditulis membeli motor, tapi mengutangkan. Ini riba, nggak boleh. Karena uang tetap uang namanya. Uang itu tidak boleh bertambah, gitu kan? Kalau dipinjamkan, saya sudah jelaskan itu hari, pinjam tidak boleh bertambah. Baik, akad syariah adalah pihak A menulis akad pada saat sudah lihat ini motornya nih, mau belikan si B. Baik, harganya 15 juta. Saya belikan kata pihak A, tapi saya akan jual kepada Anda 17 juta. Saya akan jual, bukan hutang piutang ya, saya jual barang ini. Setuju nggak? Dia bilang saya setuju. Baik, pihak A membeli motor 15 juta, pihak B menyicil dengan dia dengan nilai 17 juta, tapi akadnya pihak A membeli motor senilai 15 juta yang dijual kepada pihak B dengan harga 17 juta. Akadnya jelas transaksi jual beli. Ini masuk dalam firman Allah, wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jelas ya? Jadi sama itu dalam kendaraan ataupun mobil. Saya bisa datang kepada seseorang, saya bilang, misalnya Bapak Ahmad, saya bilang Pak Ahmad saya mau beli mobil, saya nggak ada duit nih. Bisa nggak saya dibeliin dulu? 200 juta. Pak Ahmad bilang sama saya, bisa, Khalid saya belikan. Tapi saya akan jual dengan Anda 220 juta. Setuju? Setuju buat. Tapi saya cuma mampu bayar 10 juta tiap bulan. Oke, nggak apa-apa. Nanti bayar aja, tapi sudah 220 juta. Boleh itu. Karena akadnya transaksi jual beli.